Gibran Rakabuming Raka di Afrika Selatan ini dikabarkan guna menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-20. Wapres Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah tiba di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg di Afrika Selatan pada 21 November 2025 sekitar pukul 15.15 waktu setempat atau 20.15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pesawat yang membawa Wapres Gibran ini lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam tugasnya, Tribuners Wapres Gibran ini ke Afrika guna menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 mewakili Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan Wapres Gibran disambut jumlah pejabat setempat dan di bawah tangga pesawat pejabat yang menyambut diantaranya ada Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan Konsenso Remagopa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia untuk Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan, serta Tase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria Kolonel Marskal Guntur Almasyih. Dan dalam tugasnya ini, Tribuners, dalam tugas negara ini, Gibran terlihat mengenakan kemeja hitam dengan peci berwarna senada, langsung memberikan hormat dan bersalaman dengan sejumlah pejabat yang menyambutnya di lokasi. Di mana sebelum menaiki kendaraan SUV hitam, ini juga Gibran mendapatkan penyambutan dari pasukan jajar kehormatan. Dan di mana setelah itu Tribuners tibanya Wapres Gibran di Afrika Selatan ini yang telah disambut oleh beberapa jajaran terkait di sana, dan disambut juga dikabarkan adanya pasukan jajar kehormatan dan juga tarian tradisional khas Afrika Selatan, Tribuners, yakni tari Pansula. Tari Pansula ini adalah tarian yang energik dari Afrika Selatan, di mana tarian ini dikenal dengan gerakan kaki yang cepat dan presisi. Tarian ini, Tribuners, biasanya dilakukan secara kelompok dengan sinkronisasi yang kuat dan ekspresi dengan penuh gaya. Selain hiburan, tarian tersebut yang juga menjadi simbolis identitas dan kreativitas serta komunitas di daerah perkotaan di Afrika Selatan. Dalam momen itu, Tribuners, Wapres Gibran ini tampak dengan sesama memperhatikan, melihat tari-tarian penyambutan tersebut dengan baik begitu ya. Dan sesekali Gibran juga tampak bertepuk tangan serta berbincang dengan Menteri Listrik dan Energi Afrika Selatan. Setelah itu, Wapres Gibran ini langsung menuju ke Hotel Second Johannesburg, kurang lebih 45 menit perjalanan menuju ke lokasi. Dan di lokasi tersebut, Tribuners, dikabarkan ini Wapres menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025, di mana KTT G20 Afrika Selatan ini akan berlangsung ya selama 2 hari pada 22 hingga 23 November 2025 dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dunia. Selama rangkaian KTT G20, Wapres Gibran ini juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam rangka memperkuat hubungan dan kerjasama antar negara. Dan dalam kesempatan itu, Tribuners, Wapres Gibran ini dalam tugasnya di KTT 20 Afrika Selatan ini juga diagendakan menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Dalam acara tersebut, Wapres Gibran ini membuka sambutan dengan cerita perjalanannya dari Jakarta menuju ke lokasi KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg. Dan Wapres Gibran ini kemudian juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo untuk seluruh delegasi yang hadir dengan penuh kehangatan dan juga kehormatan serta apresiasi yang mendalam kepada pemerintah Amerika Serikat atas keramahannya dan juga atas sambutannya yang sangat baik. Dalam forum tersebut, Tribuners, Gibran juga menegaskan bahwa kerjasama Indonesia-Afrika perlu terus diperkuat melalui kolaborasi ekonomi serta investasi. Wapres Gibran juga menilai forum CEO ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kedua kawasan. Dirinya berharap dari adanya
kondisi ini dan juga dengan adanya undangan ini begitu ya, dia ke Afrika dengan kolaborasi negara-negara ekonomi yang berkembang dapat membentuk masa depan di mana pertumbuhan global tidak harus kuat tetapi juga adil dan juga inklusif. Diketahui sebelumnya Tribuners diberitakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung dengan Presiden Afrika Selatan untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir dan digantikan oleh Wapres Gibran. Keputusan itu diambil berkaitan dengan adanya jadwal kenegaraan Presiden Prabowo dalam negeri yang bertepatan dengan konvensi tingkat tinggi tersebut, di mana disebutkan jadwal KTT G20 ini bertepatan dengan beberapa agenda Presiden Prabowo Subianto di tanah air. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future, and Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners, mengenai pesawat Skydive yang jatuh di Karawang, di mana ada kesaksian pilot yang mengungkap detik-detik pendaratan darurat pesawat tersebut. Kecelakaan udara pesawat Skydive yang jatuh di Karawang pada Jumat 21 November 2025. Dalam kecelakaan ini, pilot pesawat ringan BRO Skydive ini Indonesia PKWMP mengungkap detik-detik pendaratan darurat di area persawahan Desa Kertawaluya, Tirta Mulya, Karawang usai pesawat tersebut dikabarkan mengalami gangguan mesin. Dalam hal ini, Kapten Pilot Eko, 44 tahun, menjelaskan bahwa pesawat berangkat dari Bandara Budiarto Tangerang menuju Cirebon pada Jumat 21 November 2025 pukul 13.50. Dalam perjalanan pada ketinggian 5.500 kaki dikabarkan mesin tiba-tiba mengalami gangguan. Mesin pesawat tiba-tiba terganggu begitu saat memasuki wilayah Jakarta. Pilot Eko mengungkapkan bahwa dalam kondisi tersebut bukan disebabkan adanya faktor cuaca, melainkan hilangnya tenaga mesin secara tiba-tiba. Pilot Eko sempat mempertimbangkan pendaratan di Bandara Halim, tetapi menilai resikonya yang terlalu tinggi karena ketinggian pesawat cepat turun hingga 500 kaki dan kawasan Jakarta sangat padat. Karena itu, dirinya memilih mempertahankan mengendalikan pesawat sambil mencari lokasi yang aman untuk pendaratan darurat. Akhirnya Tribuners, hamparan sawah basah di Karawang ini menjadi pilihan terbaik untuk pilot Eko ini untuk meminimalisir resiko adanya korban. Dan pilot Eko juga mengungkapkan bahwa kondisi sawah yang basah menjadi hambatan yang alami saat pesawat ini mendarat, dan itulah yang sangat membantu. Di mana dalam hal ini juga mendapatkan sorotan dari Bupati Karawang, Aib Syapuloh, yang ikut meninjau lokasi serta memastikan kondisi para awak pesawat di tempat lokasi kejadian. Dan Pemkab Karawang hingga kini juga menunggu KNKT untuk langkah pemeriksaan serta evakuasi lanjutan. Dan selain itu, Tribuners, dikabarkan juga ini sang pilot, yakni pilot Eko ini memilih suatu kondisi yang sulit untuk dapat menyelamatkan para awak demi keselamatan. Pendaratan darurat pesawat jenis GA8 Airvan milik PT Wisa Air di persawahan Desa Kertawaluya, Karawang pada Jumat 21 November 2025 ini juga mengungkap sebuah keputusan heroik yang dilakukan oleh pilot Eko Agus Nugroho atau disapa pilot Eko. Pilot Eko ini menceritakan insiden yang bermula 10 menit setelah lepas landas ketika pesawat itu mengalami loss power. Dengan mempertimbangkan padatnya pemukiman terutama di sekitar Jakarta dan juga Halim Perdana Kusuma, lantas pilot Eko ini memutuskan untuk mengorbankan pesawat demi menyelamatkan 5 awak dan meminimalisir adanya korban darat. Dan dikabarkan mesin juga sempat mengalami hilang daya setelah menembus hujan. Pilot Eko Agus Nugroho ini juga menjelaskan bahwa pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Budiarto Curung, Tangerang pukul 13.50, melaju dan menuju bandara di Cirebon dengan membawa 5 awak. Pesawat ini sebelumnya terbang normal di ketinggian 5.500 kaki. Namun di 10 menit setelah menembus cuaca hujan di sekitar udara Depok, pilot Eko ini menyadari bahwa adanya masalah teknis pada mesin. Dalam kondisi tersebut diungkap juga adanya pilihan yang sangat sulit di udara padat. Namun di kondisi tersebut pilot Eko ini justru harus mengambil keputusan yang cepat dan dikatakan beresiko tinggi. Berdasarkan analisisnya, mendarat di Halim atau wilayah Jakarta ini tidak memungkinkan mengingat area tersebut sangat padat penduduk dan jaraknya masih sekitar 35 mil. Dalam kondisi genting seperti itu, prioritas dari pilot Eko ini adalah memastikan tidak ada korban di darat. Dan di ketinggian 1.000 kaki, pilot Eko melihat satu-satunya area terbuka yang memungkinkan ini adanya persawahan dengan sisi kiri dan kanan perkampungan di wilayah Kertawaluya, Karawang. Dan
kondisi sawah ini membantu pendaratan darurat. Pilot Eko bersama dengan pesawat dan sejumlah awak di dalamnya untuk memutuskan mendarat di tengah persawahan tersebut. Keputusan inilah yang didukung oleh kondisi lahan begitu yang dinilainya ini sangat membantu untuk menyelamatkan seluruh awak yang ada di pesawat. Dan informasi selanjutnya mengenai hal ini, Tribuners, di mana tim medis ini mengungkap kondisi dari 5 penumpang dari pesawat yang jatuh di Karawang ini. Di mana hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Tirtamulya, Ade Khairudin, yang mengatakan mengenai jumlah penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut mencapai 5 orang. Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, rombongan tersebut terdiri atas 2 pilot, 2 teknisi, dan 1 penumpang. Ade memastikan seluruh orang yang berada dalam pesawat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh tenaga medis dan dilaporkan oleh tim nakes di lapangan bahwa seluruhnya ini dalam keadaan sehat dan tidak terluka. Sebelumnya, sejumlah foto beredar di media sosial yang menunjukkan pesawat tersebut tergeletak di persawahan, di mana sejumlah warga pun juga terlihat berada di sekitar lokasi untuk melihat secara lebih dekat. Dan kabar jauhnya pesawat tersebut, kabar jatuhnya pesawat ini ya Tribuners, dibenarkan juga oleh Kepala Desa Kutawaluya. Ini bernama Arta begitu, dan yang membenarkan adanya kejadian ini, di mana kejadian ini benar dikabarkan terjadi pada Jumat 21 November 2025, dan dalam insiden ini ada 5 orang penumpang dalam pesawat tersebut. Sementara itu dari pihak kepolisian, Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Capwildan, menyebut bahwa kasus pesawat jatuh ini saat ini tengah ditangani oleh aparat. Dan Bupati Karawang juga ikut angkat bicara. Aib Saipullah mengatakan berdasarkan informasi saat ini kopilot dan 4 penumpang pesawat tersebut berada di Desa Kertawaluya. Dan awalnya mereka ini berangkat dari Cirebon, berangkat dari Tangerang hendak ke Cirebon. Pertama kami sampaikan bahwa tadi kejadian di kurang lebih jam sekitar 14.30 ada pesawat Cessna yang berangkat dari Curug, Tangerang mau menuju Cirebon. Nah, tentunya pesawat ini dengan ketinggian 5.500 feet gitu kan, di atas ketinggian. Namun lost forward. Nah, kebetulan pas memang posisi di wilayah Karawang di Kecamatan Tirtamulya. Nah, si kopilot ini melihat kayaknya memungkinkan untuk mendarat darurat. Nah, tadi pas begitu mendarat darurat, tentunya kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Karawang, saya sebagai bupati, kami langsung berkoordinasi dengan pihak Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim tentunya. Bagaimana kami mengamankan, yang pertama itu adalah semua kru yang ada di dalam pesawat. Nah, tentunya alhamdulillah 5 kru dari pilot, co-pilot, termasuk juga teknisi, 3 alhamdulillah selamat, dan semuanya juga dinyatakan tidak ada korban luka berat. Nah, tadi kami juga sudah sampaikan bahwa apakah harus kami rujuk ke rumah sakit umum daerah, ternyata dia bilang tidak. Nah, hari ini kami sudah menunggu dari tim KNKT, termasuk juga dari maskapainya sendiri sudah ada di Kabupaten Karawang. Nah, besar harapan nanti kita akan lihat apakah mungkin nanti akan dilaksanakan evakuasi seperti apa. Nah, kami pun, saya sebagai bupati tentunya masih menunggu dari jawaban dari KNKT. Pak, untuk pilot sama krunya ada penanganan medis nggak? Kondisinya gimana? Tadi kondisinya selamat semua. Alhamdulillah ini kan. Nah, jadi yang luka itu cuma hanya 1 orang, itu teknisi aja. Jadi hanya tangannya saja karena kebetulan. Tapi semuanya selamat, dan cuman tadi waktu pas saya tanya dalam waktu 30 menit ya masih shock saja gitu. Tapi alhamdulillah mereka dinyatakan aman, dan tadi juga saya sudah tawarkan apakah perlu di ronsen ke rumah sakit umum daerah, ternyata tidak. Pak, itu statusnya pesawatnya pesawat latih atau lagi gimana? Ini pesawatnya pesawat sipil, tapi memang akan ada pelatihan di Cirebon gitu. Ini sebetulnya dari Tangerang Curug ini mau diberangkatkan ke Cirebon, namun ada permasalahan di engine, itu tadi yang disampaikan oleh pilot sendiri. Satu lagi Pak, kemungkinan untuk evakuasi pesawat capung ini nanti seperti apa Pak? Kira-kira? Nah, tadi saya juga sempat tanya apakah mungkin nanti evakuasi ini akan dibawa oleh ini. Nah, kemungkinan juga sama ini, karena kan masih menunggu dari KNKT, termasuk juga dari
maskapainya sendiri, kemungkinan apakah kayaknya pasti dibilang tadi sih akan dibuka satu persatu. Oh, Tapi direcah kita gitu tidak ya. tahu. Terus kalau untuk mengenai cuaca, tadi saya tanya dengan pilot sendiri, cuacanya sebetulnya berawan baik. tapi tidak, Oh, iya. maksudnya cukup baik. Cuman karena tadi memang ada permasalahan di engine aja, jadi engine-nya tidak mati karena kan dia single, dia hanya loss saja gitu, jadi tidak ada kekuatan power untuk terbang naik sampai ke atas. Ini jatuh apa mendarat darurat? Mendarat darurat, kalau jatuh beda ya, kayak gitu. Ini mendarat darurat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, kali ini mengenai kabar terbaru dari proses penyelidikan kematian dosen Untak begitu. Dan ternyata keluarga dosen Untak ini, almarhum dosen Untak, menangkap gelagat kepanikan AKBP Basuki saat adanya diolah TKP. Dan kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang bernama Dwinanda Linsia Levi atau DLL ini memasuki babak baru yang jauh lebih rumit dan juga penuh tanda tanya. Kematian tak lazim dosen muda ini membuat keluarga berbicara dan juga mengungkap adanya gelagat aneh. Diketahui seorang perempuan yang merupakan dosen Untak ini sebelumnya dikabarkan telah tewas di sebuah kamar hotel di Jalan Telaga Boda Seraya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November 2025 sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan dugaan keterlibatan AKBP Basuki atau AKBP-B yang belakangan ini diketahui sebagai pasangan tanpa ikatan pernikahan dengan DLL ini menguat setelah gelagat tak biasa ditangkap oleh keluarga korban. Dalam hal ini, perwira menengah Polda Jawa Tengah ini juga dicurigai panik atau grogi begitu ya saat menghadapi kematian DLL. AKBP Basuki adalah orang pertama yang melaporkan kematian DLL ini, dan mengetahui hal ini, keluarga lantas tak tinggal diam. Mereka melakukan penelusuran apa sebenarnya yang terjadi penyebab kematian dari DLL ini. Keluarga bersama kuasa hukumnya yakni Zainal Abidin Petir mengungkap bahwa AKBP-B sempat meminta barang pribadi korban ini seperti laptop, handphone kepada para penyidik dan yang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di kamar kos-kosan atau kos hotel nomor 210. Dan saat itu disebutkan juga oleh pihak keluarga bahwa AKBP-B ini terlihat panik di lokasi saat olah TKP di kamar hotel tersebut. Dari gelagat itulah yang dirasakan oleh keluarga almarhum DLL, menduga kepanikan tersebut ada sesuatu yang disembunyikan dari AKBP-B. Tak hanya itu, Tribuners, saat proses olah TKP, AKBP-B ini juga menunjukkan keanehan saat petugas dari Inavis di mana sebuah unit di bawah Bareskrim Polri yang bertugas melakukan identifikasi forensik. Dan gelagat aneh itu ditunjukkan terutama melalui sidik jari untuk mendukung penyidikan tindak pidana melakukan tugasnya begitu. Dan menurut keluarga, ini AKBP Basuki memanggil petugas Inavis ini dengan panggilan yang tidak lazim. Dan jika dari kepangkatan begitu ya, dilihat dari kepangkatan, AKBP-B ini dilihat lebih tinggi. Dan AKBP-B malah kerap kali bersikap lebih hormat dan memanggil petugas Inavis ini dengan komandan. Selain itu, Tribuners, keluarga juga sempat mendapatkan kiriman foto dari jasad DLL ini dari nomor misterius dan lantas foto tersebut tiba-tiba hilang begitu saja. Di mana dalam penyelidikan kasus tewasnya dosen Untak ini pihak keluarga juga sempat mengaku mendapatkan teror begitu ya, pengiriman foto misterius. Di mana keluarga ini mengungkap pengiriman foto dari nomor asing lantas hilang lantaran diduga dihapus begitu ya. Dan selain itu pihak keluarga juga mengungkap bahwa kematian DLL ini ada sejumlah kejanggalan lain. AKBP Basuki atau AKBP-B ini diduga sempat mengirimkan foto korban yang meninggal dunia kepada salah satu kerabat korban, tapi kemudian foto itu dihapus. Keluarga mengungkap bahwa foto itu dikirimkan oleh AKBP-B ke bude korban melalui pesan singkat WhatsApp. Dalam foto itu diduga ada bercak darah di paha dan juga perut korban. Foto itu belum sempat disimpan, namun dihapus kembali. Dan pengiriman foto itu dari nomor asing yang menghubungi nomor seorang kerabatnya. Dalam hal ini diduga adalah budenya dari korban DLL ini. Namun nomor itu mengirimkan foto korban yang saat itu ditemukan tewas tanpa busana di sebuah kamar kostel atau kos hotel di Jalan Telaga Boda Seraya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November 2025 lalu. Dan
Dalam kasus ini, Tribuners Direktorat Samapta Polda Jawa Tengah bagian pengendalian massa atau Dalmas juga disebut Ketua Umum Komunikasi Komunitas Muda Mudi Alumni Untak Semarang, Jansen Henry Kurniawan, menjadi orang pertama yang mengabarkan korban ke resepsionis hotel di Polsek Gajah Mungkur dan tim Inafis Polrestabes Semarang. Dan dikabarkan juga Tribuners ini juga terungkap DLL ini, dosen Untak ini dikabarkan 5 tahun telah menjadi simpanan dari AKBP Basuki dan diam-diam ini ternyata keluar dari kakak orang tua. Hal ini semua terungkap setelah kematian korban yang pertama kali dilaporkan oleh seorang perwira polisi, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP Basuki, begitu ya. Dikabarkan ini juga 5 tahun menjadi simpanan AKBP Basuki, dosen Untak ini, DLL ini 35 tahun, ternyata telah berbohong kepada keluarganya. Ternyata ini Levi telah diam-diam keluar dari kartu keluarga atau KK tanpa sepengetahuan orang tuanya, Tribuners. Dan kebohongan ini bahkan baru terungkap setelah ibunya meninggal dunia pada 2024 lalu. Setelah tinggal bersama dengan AKBP Basuki sejak tahun 2020, ini akhirnya memutuskan untuk pindah KK. DLL ini akhirnya memutuskan untuk pindah KK. Dan DLL ini awalnya masih satu keluarga dengan almarhum sang ibu dan juga kakaknya. Saat itu lantas memilih pindah bersama AKBP Basuki, dalam hal ini adalah satu kakak begitu. Dan padahal saat itu ibunya belum meninggal. Fakta baru juga diketahui oleh kakaknya bernama Perdana Cahya Devian. Saat itu ibu mereka wafat di 2024 dan Devian ini awalnya berencana mengurus kakak selepas ibunda meninggal dunia. Namun dirinya mengaku kaget saat mengetahui kalau adiknya itu ternyata sudah berpindah kakak. Dan dari situlah Devian mengaku kaget ketika hanya ada namanya di kakak itu. Dan sayangnya Tribuners, ini Devian tidak bertanya lebih lanjut kepada korban DLL itu, lantas memilih mendiamkan saja begitu ya, karena ini orangnya dinilai tertutup. Dan hal itu juga diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban yakni Zainal Abidin Petir, di mana ia membeberkan jikalau korban Levi ini ada dalam satu KK dengan AKBP Basuki. Dan kepastian ini diperoleh oleh Zainal saat mengurus akta kematian korban di dinas terkait. Pada kakak itu nama korban ada bersama AKBP Basuki beserta istri dan anaknya. Kuasa hukum yang meminta penyidik untuk menangani kasus secara transparan dan juga jangan ada yang ditutup-tutupi. Diketahui adalah AKBP. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Oke. Tapi saya sudah menelusuri ya banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti yang sekarang dibawa oleh polisi. Tadi ada laptop, karena laptop itu tadinya kan mau diminta oleh AKBP. Mau diminta, oh nggak bisa. Laptop korban ya? Iya, oh nggak bisa. Ini untuk barang bukti. Kemudian minta HP juga. Dan anehnya ya, nanti harus diungkap ya. Anehnya itu dengan Inafis kan pakatnya nggak tinggi. AKBP kan tinggi. Selalu manggil dan artinya dia dalam keadaan grogi kan, panik dan bingung gitu loh. Nggak apa-apa, ini dicatat nggak apa-apa. Jadi ketika mau ngambil laptop pun, mau diambil laptop,
Nggak boleh, nggak bisa ini untuk barang bukti. Oh iya siap dan. Padahal Inavis kan pakatnya, Polrestabes kan